Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fajarsan dan kita sudah memasuki part terakhir. Jadi setelah berkeliling, kita bikin part pertama dari Limo ke Tol Bocimi ke Parung Kuda. Bagi yang belum nonton silahkan tonton dulu part pertamanya. Lalu kemarin sudah ditayangkan juga part kedua dari Bocimi sampai ke Bandara Soekarno-Hatta yang sedang kita saksikan ini. Dan yang terakhir ya, part paling terakhir ini adalah kita mencoba full jaringan tol Jakarta Outer Ring Road 2 ya, tol JOR 2. Seperti apa keseruannya, berapa lama waktu tempuh yang harus saya lalui, dan kira-kira berapa tarif total tol JOR 2 saat ini. Simak video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat otomotif semua. Sekarang jam 15.48, kita di kilometer 0 dari jalan tol Cengkareng Kunciran ya. Di kilometer 0 kita akan menuju ke arah JOR 2 full. Dari mulai sini Cengkareng Kunciran sampai ke ujung kota wisata. Nah ini kira-kira juga banyak yang bertanya kira-kira berapa waktu tempuh yang bisa kita dapatkan dan berapa biayanya. Nah untuk menjawab semua itu langsung saja mohon disimak video ini sampai habis ya. Karena nanti masih ada beberapa, bisa dibilang sih ini sebenarnya video terakhir ya dari beberapa part sebelumnya. Ini adalah merupakan video terakhir dari ujung titik 0 ini, Cengkareng Kunciran sebagai titik JOR 2 sampai kita nanti ketemu di kota wisata. Ya, ini gerbang tol Benda Utama jam 15.50. Ya, tadi masih bawa santai. Ya, ini jam 15.50. Kita sudah di gerbang tol Benda Utama. Nah, di sini kita melakukan penulisan ya. Kita penulisan bahwa kita masuk dari gerbang tol Benda Utama 1. Jadi di sini kita tidak dikenakan biaya. Inilah tol JOR 2 sistem tertutup sampai di nanti gerbang tol Limo Utama untuk pembayaran Cengkareng Kunciran, Kunciran Serpong, Serpong Cinere. Nanti para pengguna jalan itu bisa membayarnya di gerbang tol Limo Utama untuk tol JOR 2 ini. Dan sekali lagi ya, di video ini disclaimer lagi bahwa untuk pengujian ataupun test drive dengan mobil Zenix yang luar biasa ini, satu harian saya merasakan berkendara dengan Toyota Zenix Modelista, sekaligus kita melihat waktu tempuh ya, dan juga berapa tarifnya sementara ini. Itu semua terutama di bagian Serpong Cinere dan Cinere Jagorawi itu sudah izin langsung dengan pengelola jalan tolnya. Jadi nanti untuk bagian Serpong Cinere seksi 2 dan tol Cijago 3B untuk pertanggal 29 Agustus ini semua belum dibuka untuk umum. Nah ini karena kebutuhan untuk mengedukasi pengguna jalan, untuk memperlihatkan berapa waktu tempuhnya, maka saya diizinkan untuk membuat video ini. Sekali lagi bisa disimak terus sampai habis. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Gas ke. Ya, Toyota Zenix Modelista TPQ satu harian ini jadi kalau bagi para pemirsa yang baru menonton video akhir atau part terakhir dari rute bandara atau tol Cengkareng Kunciran menuju ke ujung JOR 2 di kota wisata ini, saya ingin sampaikan sebenarnya video ini dibuat satu harian full. Jadi saya berkendara, saya mengendarai, khususnya saya sebagai pengendara di sini yang menggunakan mobil Zenix satu harian, berkeliling sampai ke Bocimi lalu balik ke bandara sampai kita kembali lagi ke arah Depok. Jujur aja dengan beberapa fitur yang ada di sini itu tidak merasa lelah ya. Ada adaptive cruise control di mana kita bisa
melakukan aktivitas yang konstan gasnya, lalu kita bisa lepas kaki kita dari gas, itu membuat kita tidak cepat lelah. Begitu juga dengan setirnya ini, ya. Jadi saat kita ini cukup pegang saja, sisanya mobil ini yang mengemudikannya. Jadi bisa dibilang mobil Zenix ini sudah membawa gaya berkendara yang baru bagi saya, yang mungkin sebelumnya belum merasakan berkendara yang seperti ini. Dengan adanya Zenix kita bisa mendapat suasana atau nuansa berkendara yang berbeda. Ditambah juga dengan suasana kabin di sini dengan fitur-fitur yang sangat elegan, kita merasa nyaman ya di tempat kita berkendara ini, tidak sumpek, lalu juga dengan headroom yang luas, dan kita bisa memutar segala kebutuhan kita di head unit ini. Maka itu adalah salah satu kebermanfaatan yang mungkin sobat otomotif itu suka dengan mobil ini. Dan ini saya sudah tiba jam 16.05 ya. Akan tiba di sebentar lagi menuju ke gerbang tol Pamulang, yang menjadi saat ini bagian ujung sementara dari Cengkareng Kunciran menuju ke Serpong Cinere ya. Sebentar lagi. Tapi untuk kebutuhan informasi dan edukasi bagi para pengguna jalan, saya diizinkan untuk melintas dulu ke jalan tol yang saat ini belum bisa digunakan untuk umum. Namun untuk menjawab rasa penasaran dari pemirsa semua, kira-kira dengan JOR 2 ini kita bisa hemat waktu berapa lama begitu mungkin ya. Maka bisa disimak di video ini. Ya, saat ini jam 16.09. Saat ini saya berada di gerbang tol Pamulang ya. Nah, kenapa saya belum bisa melintas langsung jam 16.10 lah, tepatnya ini jam 16.10. Saya baru tiba di gerbang tol Pamulang dan seharusnya melintas langsung. Nanti kita adjustment aja. Kita perkirakan saja mungkin misalkan dari dari posisi ini, dari posisi gerbang tol jadi berapa gitu ya. Ini 57.500. Jadi adalah tarif yang harus kita bayarkan sementara ini ya. 57.500, dan nantinya tentunya kalau kita mau ke ujung JOR 2 perlu ditambah lagi dengan biaya Cijago 3 dan biaya tol Cijago maksud saya. Tol Cijago, baik itu Cijago 3 Serpong Cinere seksi 2, terus juga bayar Cimanggis Cibitung. Kalau udah tersambung Cibitung Cilincing, maka kita harus bayar lagi Cibitung Cilincing. Baik, kita udah masuk lagi ke rem arah Cijago. Dan ini sudah di kilometer 31. Ya. Nah, kita jam 16.13 sekarang mulai. Jadi kita adjustment tadi 30 menit ya. 3 menit maksud saya. Adjustment 4 menit kita potong. Sekarang kita hitung lagi sampai ke ujung kota wisata. Gaskeun. Oke, kita udah di perbatasan tol Serpong Cinere dengan tol Cinere Jagorawi. Nah, kita udah masuk nih di kilometer 35 jam 16.15 ya. Nah, nanti kita akan adjustment saja, totalnya berapa nanti dilihat di video akhir ya. Kita udah sampai di gerbang tol 5 utama. Oke, kita sudah sampai di gerbang tol 5 utama. Jam 16.15 waktu Indonesia Barat. Mana ini? Beton semua, Bang. Belum bisa lewat kok. Oke, karena di sini jam segini lagi ditutup semua ya. Jam 16.15 kita adjustment lagi ya. Ini saya lewat jalur proyek lagi. Jalur proyek lagi yang lain. Nanti kita akan tembusin lagi ke sana jam 16.15. Kita akan atur-atur lah. Sekali lagi ini karena memang jalan tolnya belum dibuka untuk umum,
masih ditutup untuk memang keperluan, masih ada banyak proyek, sehingga memang ini kita akan hitung ulang aja ya nanti jam berapa nanti kita di situ nih. Oke, sebentar ya. Oke, karena tadi kita diminta keluar dulu ke gerbang tol Limo ya, karena gerbang tol Limo utamanya ditutup. Jadi kondisinya sekalian aja kita isi bensin. Saat berangkat itu 200 pengisian 200.000 dengan perjalanan kurang lebih sekitar 284 km. Nah, nanti bisa dihitung aja nih bensinnya. Kalau di sini sih di apa namanya? MID-nya kurang lebih sekitar 16,4 km per liter untuk perjalanan dari Limo Depok ke arah Bocimi, balik lagi ke bandara dan ke arah Limo. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk masuk terus ke arah ini ya, ke kota wisata nanti. Oke, lanjut gaskeun. Ya, sekarang mari kita saksikan dulu salah satu fitur-fitur yang ada di mobil Toyota Innova Zenix Modelista tipe Q, dari lampu sen dan lain sebagainya. Ya, dan ini juga salah satu yang menarik dari mobil Toyota Innova Zenix adalah dari ambience light-nya dan juga lampu baca. Selain itu juga ada fitur lain dari masing-masing layar. Ternyata dari penumpang belakang itu ada 2 layar yang berbeda dengan koneksi yang berbeda. Begitu juga dengan layar yang ada di paling depan, sehingga masing-masing bisa melihat atau menonton tidak dengan satu layar yang sama. Dan menariknya lagi, mobil hybrid ini tidak ada suaranya seperti video ini. Ya, sebelum kita masuk di jalur main road lagi, karena tadi kebetulan sambil isi bensin, saya mau ngasih tunjuk lagi fitur Zenix lainnya yang belum terbahas di perjalanan kemarin atau perjalanan sebelumnya. Nah, ini untuk di dekat pengemudi ya, kaca sekali pencet aja bisa langsung turun dan langsung naik. Tapi itu kan biasanya. Tapi yang sebelah penumpang depan juga ternyata sama. Tuh. Dia juga sama, satu kali naik, dan untuk satu kali pencet langsung otomatis turun dan otomatis naik. Mantap. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tadi karena kita sekalian isi bensin, sekarang jam 16.48 kita akan menuju ke kota wisata. Kita akan menuju kota wisata untuk melihat bagaimana atau berapa waktu tempuh yang harus kita ambil sampai ke ujung dari tol Jor 2 saat ini, yaitu di gerbang tol Nagrak, jalan tol Cimanggis Cibitung ya. Sekarang kita langsung gaskan saja. Nanti kita sekali lagi disclaimernya, kalau yang baru bergabung, baru nonton, saya menggunakan jalan tol Serpong Cinere di pengelola CSJ, dan di sini juga Cijago dengan pengelolanya dari TLKJ. Dua-duanya sudah izin dari pengelola jalan tol dengan tujuan untuk mengedukasi waktu tempuh dari penggunaan tol Jor 2 ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk kedua pengelola jalan tol dari CSJ dan juga dari TLKJ. Kita lanjutkan. Oke, jam 16.51 ya. Ini kondisinya kebetulan jam orang pulang kantor juga, jadi saya nggak bisa full menggunakan atau konsisten menggunakan jalan tol ini dengan maksimal kecepatan. Jadi ya ini 80-an ke atas lah, 80, 90
kadang 100 ya, jadi anggaplah sekitar mungkin di 90-an kayaknya. Dan ini kondisinya seperti yang bisa kita saksikan, saya sudah di Kukusan jam 16.52 ya, 16.52, dan kita akan kita terus pantau kira-kira sudah berapa lama sampai ke waktu tempuh kita ke mana namanya, gerbang tol kota wisata atau gerbang tol Nagrak. Sebenarnya gerbang tol Nagrak. Lanjut dulu ya, nanti kita sambung lagi. Kita jam 16.58 waktu Indonesia Barat sudah berada di Simpang Susun Cimanggis. Kita menuju ke ujung dari kota wisata. Nah, ini udah nyampe di Simpang Susun Cimanggis. Simpang Susun Cimanggis itu adalah yang bertemu dengan Tol Jagorawi. Nah, di bawah kita ini ada Tol Jagorawi ya. Jadi kita sekarang sedang naik ke atas. Bagian bawah kita ini ada Jalan Tol Jagorawi. Dan gak lama lagi nih, kalau dilihat, coba kita lihat ke depan dulu. Nah, ini kita sudah masuk Jalan Tol Cimanggis Cibitung. Ya, nah itu sudah masuk tanda-tandanya Cimanggis Cibitung. Jadi di sini adalah Simpang Susun Cimanggis yang sebagian masuk di Cijago, sebagian masuk di area Cimanggis Cibitung. Nah, ini nggak lama nanti kita akan keluar kota wisata. Nah, ini nanti kita akan ketemu lagi ya. Kira-kira sampai jam berapakah di ujung kota wisata. Nantikan dan nonton sampai habis untuk tahu berapa tarif tolnya, lengkap semuanya. Mantap. Oke, kita sudah jam 17.02 ya, jam 17.02. Lihat tuh, Jalan Tol Cimanggis Cibitung ya, ada tulisannya ketutupan sapi. Aduh, nih. Ya, Jalan Tol Cimanggis Cibitung tuh, CCT. Ini kita udah mau keluar 56 ya. Berarti ini adalah di Nagrak ya, keluar 56. Tapi saya nggak tahu ini keluar 56-nya apakah emang udah disesuaikan dengan titik 0 atau belum. Nah, ini yang saya belum copy nih, belum tahu nih apakah sudah disesuaikan atau belum. Dan untuk pengen tahu tarif tolnya berapa, kita akan segera ulas. Jadi dari ujung sana sampai ke ujung sini nanti bisa kita langsung jumlahkan ya. Bentar. Nah, kita akhirnya sudah sampai. Kita lihat nih gerbang tol Nagrak. Cakep ya. Gerbang tol Nagrak. Sampai sore kita 17.03 di gerbang tol Nagrak. Nanti kita adjustment lagi. Kira-kira berapa lamakah waktu yang dibutuhkan dari ujung titik 0 sampai ke titik ini. Meskipun sekali lagi kita belum bisa full tadi ya. Jadi makanya ada banyak adjustment, ada banyak perkiraan-perkiraan yang nanti perlu kita sesuaikan lagi. Oke. Di sini pembayarannya adalah sebesar Rp13.500. Maka total perjalanan tarif tol Jakarta Outer Ring Road 2 adalah sebesar berikut. Ya, kita mulai hitung-hitung nih di bawah sini. Nah, totalnya kita bisa hitung ya. Cengkareng Kunciran sampai ke Kunciran Serpong, sampai ke Serpong Cinere, plus Cinere Jagorawi saat ini, dan pembayaran untuk tarif Cimanggis Cibitung. Nah, demikianlah akhir dari perjalanan trip kita yang seharian bersama Zenix. Terima kasih banyak untuk Tunas Toyota Tangerang yang telah meminjamkan mobilnya. Dan bagi yang ingin mendapatkan diskon tambahan, bisa screenshot kalau sudah subscribe channel ini ya. Sudah subscribe channel ini, maka bisa langsung menghubungi ada Bro Tommy dan juga Mbak Felicia ya. Jadi segera hubungi dua tadi untuk mendapatkan tambahan diskon terkait dengan semua unit Toyota ya. Jadi bagaimana? Apakah tertarik untuk membeli mobil yang banyak kemudahannya seperti yang saya rasakan hari ini? Hari ini seharian
saya berkendara full ya dari Depok tol Cijago ke Bocimi di Sukabumi, ujung Sukabumi, lalu dari ujung Sukabumi balik lagi ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Dari Bandara Soekarno-Hatta kita ke sini 1 harian full dari pagi sampai dengan kita sore. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jika suka jangan lupa untuk di like dan di share, semoga ada manfaatnya buat pengguna jalan yang lainnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, dan jika ada saran, masukan, pertanyaan, tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.